Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan usul tafsir, masih pada pembahasan berkaitan dengan sifat Al-Qur'an. Ya, Syekh rahimahullah taala menukil surat An-Nahl ayat 89. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya kami menurunkan kepadamu suatu kitab yang menjelaskan segala sesuatu, menjadi petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Pada firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya, di ayat ini disebutkan bahwa Al-Quran adalah tibyan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber utama dalam syariat ini, yang pembahasannya akan dibahas di paragraf setelah ini nanti. Kemudian disebutkan juga bahwa Al-Quran itu menjadi hudan. Ya, huda ini adalah petunjuk. Ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian khusus untuk rahmat dan busyra, ya, rahmat, memberikan rahmat dan menjadi kabar gembira. Nah, ini hanya dikhususkan bagi kaum muslimin saja. Jadi Al-Quran menjadi atau membawa rahmat dan mendatangkan kabar gembira, ya, balasan yang besar atas ketaatan kaum muslimin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah, yang artinya, dan kami menurunkan kepadamu suatu kitab dengan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi batu ujian padanya, maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan. Di sini Allah Ta'ala menerangkan bahwa Al-Quran adalah suatu kitab yang di dalamnya berisi kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan pada para rasul sebelumnya. Sekaligus ya Al-Quran ini yang menjadi ujian atau penjaga untuk menentukan apakah sebuah syariat yang dijalankan pada masa sebelum masa Rasulullah Muhammad SAW itu tetap dilanjutkan atau tidak. Maka semua hal yang ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu artinya berlaku sampai hari kiamat nanti. Seperti contohnya syariat yang membahas tentang puasa. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Nah, ini membuktikan bahwa adanya kewajiban puasa ini juga ada di masa para rasul sebelumnya. Nah, ketika ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu artinya syariat itu terus berlaku sampai hari kiamat. Adapun syariat yang ada di masa umat para rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian di dalam Al-Quran hal-hal itu tidak lagi disebutkan atau tidak lagi ditetapkan, maka Al-Quran menjadi penghapus dari syariat yang ada sebelumnya. Itu makna dari muhaiminan. Itu sebabnya Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, yaitu dengan Al-Quran. Kemudian Syekh mengatakan wal Qur'anul Karim masdarus syariatil islamiyyati allati bu'itsa biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan. Al-Qur'anul Karim adalah sumber syariat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah nama dari Al-Qur'an. Dinamakan Al-Furqan karena yufarriqu bainal haqqi wal batil. Al-Qur'an itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi sumiyal
Qur'anu. Sumiyal Qur'anul Furqana li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ya, Al-Qur'an dinamakan dengan Al-Furqan karena membedakan antara yang hak dan yang batil. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Maha Suci Allah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an kepada hambanya, ya Muhammad SAW, liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi peringatan bagi seluruh alam. Itu dalilnya yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini dan syariat Islam ini ditujukan bagi seluruh umat manusia. Kemudian di surat Ibrahim ayat 1 dan 2 Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Suatu kitab yang kami menurunkannya kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka, menuju jalannya Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Allah adalah Zat yang miliknya lah seluruh yang ada di langit maupun di bumi, dan kecelakaan bagi orang-orang kafir, dengannya azab yang pedih. Di surat Ibrahim ayat 1 disebutkan bahwa Al-Qur'an ini diturunkan, hikmah diturunkan Al-Qur'an adalah litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ini juga sebagai dalil bahwa diturunkannya Al-Qur'an ini, syariat ini untuk seluruh manusia. Di ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, Allah adalah Zat yang miliknya lah seluruh yang ada di langit maupun di bumi. Ini diambil pendalilan bahwasanya ketika Allah menguasai semesta alam, langit dan bumi, maka menjadi haknya Allah untuk menetapkan aturan-aturan bagi semua makhluknya. Itu sebabnya yang disebut sebagai asy-syari', yang menetapkan syariat ini adalah Allah Ta'ala, dan sumber dari syariat Islam tentu saja adalah Al-Qur'an yang Allah turunkan. Dan di ayat 2 juga disebutkan wawailul lil kafirina min adzabin syadid, kecelakaan dengan ditimpakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir karena mereka tidak mentaati apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tasyri'in aidon kama qarrarahul Qur'an. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masdar atau sumber syariat juga. Sumber syariat selain dari Al-Qur'anul Karim, sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha, yang artinya barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka. Artinya di dalam ayat ini disebutkan bahwa mentaati Rasulullah SAW itu sama saja dengan mentaati Allah Ta'ala. Itu sebabnya apa yang diterangkan oleh Nabi SAW, setiap perintah yang harus dikerjakan maupun larangan yang harus dijauhi, maka sepenuhnya harus ditaati, karena ini bentuk sebagai ketaatan kepada Allah juga. Dan disebutkan bahwa apabila manusia itu berpaling, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengutus Rasulullah Muhammad SAW sebagai penjaga bagi mereka. Maksudnya tugasnya Rasulullah SAW adalah menerangkan al-haq, menerangkan kebenaran.
Dan manusia diberi pilihan, dia mau mengikuti jalan yang lurus atau dia menyimpang dari ketaatan. Manusia diberikan pilihan. Nah, dia mau melakukan kebaikan atau dia mau terjerumus dalam keburukan, kerusakan dan kehinaan. Ada pilihan di sana. Maka ketika Rasulullah SAW sudah menerangkan syariat ini, sudah menyampaikan, maka sudah lepas tanggung jawab beliau. Dan ketika ada orang-orang yang tetap tidak mau taat, sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Berlepas diri dari mereka. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 36, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Ini Allah Ta'ala di ayat ini mengiringkan antara orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka tidak taat kepada Rasulullah SAW, maka dihukumi sama, yaitu berada dalam kesesatan yang nyata. Artinya wajib untuk taat kepada Rasulullah SAW. Di surat Al-Hasyr ayat 7 ini lebih jelas lagi, menunjukkan wajibnya ketaatan kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua hal yang Rasul SAW sampaikan atau membawakannya untuk kalian, maka ambillah itu. Dan segala sesuatu yang beliau larang, maka jauhilah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi wujud bukti nyata kecintaan manusia kepada Allah diantaranya adalah dengan mengikuti petunjuknya Nabi SAW. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka yang dituntut di sini adalah tidak boleh seseorang sekedar dia mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah Ta'ala tetapi tidak menunjukkan ketaatan. Karena setiap kecintaan itu butuh bukti. Butuh bukti. Dan salah satu di antara bukti dari kecintaan kita kepada Allah Ta'ala adalah ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diperoleh oleh orang yang taat kepada Rasulullah SAW? Yang pertama, niscaya Allah mencintai kalian. Dia mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalil-dalil ini secara jelas dan gamblang menunjukkan bahwa sumber syariat Islam itu ada dua. Yang utama yaitu Al-Quranul Karim dan sunnahnya Nabi SAW. Jadi apa yang dibawa atau apa yang disampaikan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, begitu juga apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itu tidak hanya berlaku bagi manusia, tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, tetapi berlaku bagi seluruh umat manusia. Artinya jangan sampai berpikir bahwa semakin belajar Islam kenapa semakin repot, semakin belajar Islam kenapa semakin seakan-akan hidup ini semakin sulit. Kenapa banyak larangan di sana sini, harus tutup aurat, tidak boleh berhubungan dengan ajnabi, dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Sebegitu ketatnya aturan ini menjaga hal-hal yang umumnya manusia kerjakan, itu banyak hal yang kemudian tidak diperbolehkan dalam syariat ini gitu. Kenapa seakan-akan semakin orang belajar Islam itu justru semakin sengsara, semakin sulit. Jadi jangan berpikir seperti itu ya. Karena sesungguhnya orang kafir pun ketika nanti dia berada di hadapan Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan balasan dari ketidaktaatannya. Begitu loh. Kalau sekarang kita bayangkan
akhwat dia harus tutup aurat dengan sempurna, dia harus jaga pergaulannya. Bukan berarti kalau wanita kafir yang nggak kenal Islam kemudian dia tidak dihukumi, ya tidak mendapatkan balasan atas perbuatan yang membuka aurat. Enggak, tentu dia akan mendapatkan balasan itu, begitu loh. Nah, dia akan mendapatkan balasan juga ketika dia yang membuka aurat, ya sama ya. Nah, jadi setiap ketidaktaatannya manusia, menyimpang dia dari jalan Allah, dari petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan ya mendatangkan kesengsaraan dalam hidupnya. Nah, dan terlebih lagi parahnya nanti adalah membuahkan kesengsaraan di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Itu sebabnya ketika seseorang belajar sudah sampai padanya ilmu bahwa sumber syariat ini adalah Al-Quran dan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya hatinya merasa tentram, hatinya merasa bahagia, hatinya merasa bersyukur, ya Allah telah memilih dirinya di antara sekian banyaknya manusia untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan kenikmatan yang paling besar, yaitu hidayah iman dan Islam. Maka kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang membolak-balikkan hati, agar Allah senantiasa menetapkan hati dan diri kita di atas jalannya yang lurus, meringankan hati kita, melembutkan hati kita untuk bisa terus istiqomah melakukan ketaatan kepadanya, dan memohon kepada Allah senantiasa dikaruniai semangat dan keberkahan dalam menuntut ilmu ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.